Bab 54, Adikku. Sander muncul di antara awan. Tak jauh di depannya, ada sebuah prasasti batu yang sangat tinggi. Klan Dewa. Seorang pria tua tiba-tiba muncul di depannya. Siapa kau? Sander mengeluarkan liontin yang diberikan oleh wanita misterius padanya. Ekspresi orang tua itu pun seketika berubah. Kau. Seorang senior yang memberikannya kepadaku. Dia memintaku mencarinya di klan dewa setelah tiba di dataran tengah negara es. Ujar Sander. Orang tua itu segera memberi hormat. Tuan muda, silakan ikut aku. Lah berbalik dan mengayunkan lengan bajunya, sebuah pintu cahaya pun muncul. Melihat ini, Sander merasa lega. Liontin ini berguna. Sander dibawa ke depan sebuah istana yang sangat besar dan megah. Di depan istana itu ada sekelompok pengawal berbaju zirah emas. Sander melirik para pengawal itu dan merasa terkejut. Aura para pengawal ini sangat kuat, paling rendah mungkin berada di ranah penghancur ruang. Harus diakui, Sander merasa terkesan. Orang tua itu membawanya masuk ke dalam istana. Seluruh istana sangat luas dan memancarkan cahaya keemasan, sangat mewah. Dan sejak datang ke sini, ia menyadari bahwa energi spiritual di sini sangat kental. Puluhan kali lipat lebih kental daripada yang ada di Akademi Guanxuan di dunia atas. Dan sangat murni. Apabila dirinya bisa berlatih di tempat seperti ini, itu pasti akan sangat mengerikan. Orang tua itu sedikit membungkuk. Mohon tuan muda menunggu sebentar. Setelah berkata demikian, ia pergi. Sander melihat sekeliling. Tuan Pagoda, membangun istana ini pasti memerlukan banyak uang, bukan? Kalau aku punya begitu banyak uang, aku akan menginvestasikannya di pavilion Xianbao, dan setiap tahun menikmati bunganya. Pagoda kecil. Seorang pria dan seorang wanita yang masih sangat muda masuk. Pria itu mengenakan jubah sutra, tampan dan anggun, hanya agak dingin. Wanita itu mengenakan gaun putih, ia menggenggam gulungan buku kuno, wajahnya sangat cantik. Pria itu menatap Sander. Siapa namamu? Sander Ye. Kau adalah peringkat pertama ujian bela diri dari dunia bawah. Tanya pria itu. Sander mengangguk. Kau membunuh 2 orang klan naga. Sander mengangguk lagi. Apakah kau bermaksud bergabung dengan kami? Tanyanya. Ya. Leluhur sedang pergi ke alam semesta Guanxuan. Kau boleh menunggu ia kembali. Mengenai apakah kau boleh bergabung dengan kami, itu tergantung pada keputusannya, aku. Boom. Tiba-tiba terdengar suara naga yang menakutkan. Ekspresi Sander pun menjadi serius. Klan Naga. Seorang pria tua muncul dan berkata dengan hormat, pemimpin muda, dari saudari klan Naga datang untuk bertemu denganmu. Setelah beberapa saat, pria itu melirik Sander, lalu pergi keluar. Sander terdiam. Wanita itu memerhatikan Sander, kemudian berkata sambil tersenyum, dengar-dengar kau membunuh Panji. Sander mengangguk. Wanita itu tersenyum, itu sungguh luar biasa. Kau harus tahu bahwa pemimpin muda klan naga mengikuti Panji, ia mendapat perlindungan dari naga. Dan kau bisa membunuhnya, pedangmu pasti sangat kuat. Sander dengan tenang berkata, itu hanya keberuntungan belaka. Namaku Jeanne, Tuan Muda Sander, karena leluhur memberikanmu liontin ini, itu membuktikan bahwa kau pasti orang yang sangat penting baginya. Namun kau harus pergi sekarang, ujar wanita itu. Sander mengernyit, maksudmu pria itu akan menyerahkanku kepada klan naga? Jeanne mengangguk, dia adalah kakakku, Andri, sekarang bertanggung jawab atas masalah di klan dewa. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Pertama, ia sama sekali tak memerhatikan pentingnya liontin ini, lah merasa bermusuhan dengan klan naga demi kau, itu sama sekali tak sepadan.
Karena itu, ia pasti akan menyerahkanmu kepada klan naga untuk membangun hubungan baik dengan mereka. Sander terdiam. B. Pada saat ini, tiba-tiba muncul puluhan aura kuat di sekitar. Ekspresi Sander menjadi serius. Dirinya sudah meremehkan dampak mengerikan klan naga di dataran tengah negara es. Jeanne menatap Sander, "Aku akan membawamu pergi." La meraih lengan Sander, lalu mengayunkan lengan bajunya, dan sebuah portal muncul di bawah kaki mereka. Pada saat mereka hampir menghilang, Sander melihat Darius dan Andri bergegas masuk. Melihat Sander dan Jeanne menghilang, ekspresi Andri segera menjadi sangat tak enak dipandang. Ekspresi Darius juga sangat muram. Andri berkata dengan serius, "Aku juga tak tahu kenapa ia melakukan ini." Setelah terdiam sejenak, Darius berkata, "Pemimpin muda, Sander adalah target kami. Kau seharusnya tahu alasannya. Selama ini kami selalu menghormati klan dewa. Karena itu, kami tak ingin ada perselisihan dengan kalian." Andri berdiam sejenak, "Aku akan memberikan penjelasan akan hal ini pada kalian. Saat kalian memburu Sander, jangan melukai adikku. Leluhur kami sangat menghargainya. Kalau kau melukainya, kita akan menjadi musuh bebuyutan." Darius melirik Andri, lalu pergi. Pengawal. Pria tua muncul di belakang Andri, bawa 10 orang untuk mencari Jeanne, pastikan untuk melindunginya. Pihak lawan mengangguk, "Paham." Setelah berkata demikian, ia pergi. Di antara awan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, kemudian Sander dan Jeanne keluar. Jeanne tersenyum, untuk sementara sudah aman. Sander menatap Jeanne, "Kenapa kau membantuku?" Jeanne mengerjapkan matanya, "Demi kakakku, dan klan dewa kami." Sander mengerutkan kening, "Apa maksudmu?" "Pertama, leluhur bisa memberikan liontin itu padamu. Hal ini membuktikan bahwa kau bukan orang biasa, apalagi kau membunuh Panji dan seseorang dari klan naga, namun masih bisa hidup hingga sekarang. Kalau kami menyerahkanmu kepada klan naga, niat baik dari leluhur memberikan liontin ini akan berubah menjadi sebaliknya. Hal ini bisa membahayakan kakakku, dan merugikan klan dewa kami," ujar Jeanne. "Mungkin kau sudah berpikir terlalu banyak," ujar Sander. Jeanne tersenyum, "Itu juga mungkin. Akan tetapi kau bisa hidup hingga sekarang, itu sangat luar biasa, dan aku mengenal kepribadian leluhurku, ia tak akan sembarangan memberikan liontinnya kepada orang lain. Pokoknya, terima kasih atas bantuanmu, sampai jumpa." Setelah berkata demikian, Sander pun pergi. Tiba-tiba, Jeanne berkata, "Tunggu sebentar." Sander berbalik, dan Jeanne berkata sambil tersenyum, "Leluhur berada di alam semesta Guanxuan yang jauh, ia tak akan kembali dalam waktu singkat. Jika aku kembali sekarang, aku juga dalam bahaya, karena klan naga pasti akan memaksaku untuk mengungkapkan keberadaanmu." Sander menatap Jeanne, tak berbicara. Jeanne tersenyum, "Ayo kita pergi ke Sekte Dao." "Sekte Dao?" Jeanne mengangguk, "Meski kau sangat jenius, keenam keluarga besar tak akan menerimamu, karena mereka tak ingin bermusuhan dengan klan naga demimu. Mereka tak takut pada klan naga, tapi kau seharusnya mengerti maksudku." Sander mengangguk, "Aku mengerti, itu tak sepadan. Dua keluarga besar bertempur karena orang asing, itu benar-benar tak sepadan," ujar Jeanne. Sander melirik Jeanne, "Masih ada satu lagi alasan kau menyelamatkanku yang belum kau sebutkan." "Apa itu?" Sander dengan tenang berkata, "Kau takut leluhurmu menerimaku. Pada saat itu, klan dewa akan terpaksa berseteru dengan klan naga, dan menurutmu, hal ini tak sepadan." Jeanne menatap Sander dengan ekspresi terkejut, "Tuan muda Sander, pemikiranmu ini, aku memang sudah sedikit meremehkanmu.
Aku mengerti dan sangat berterima kasih atas pertolonganmu. Kau tenang saja, aku tak akan ke klan dewa lagi dan tak akan merugikan kalian, ujar Sander. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan pergi. Namun pada saat ini, Jeanne tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar. Tuan Muda Sander, aku tak berbohong padamu masalah pergi ke Sekte Dao. Meski Sekte Dao ini sekarang sudah merosot, mereka dulu sangat kuat. Yang terpenting, Sekte Dao dan klan naga memiliki dendam masa lalu. Musuh dari musuh adalah teman." Sander mengangguk, "Aku mengerti." Setelah itu, ia dengan cepat menghilang di kejauhan. Jeanne tampak tenang. Pada saat ini, Andri membawa sekelompok master klan dewa datang. Melihat Jeanne baik-baik saja, ia merasa lega. Andri berkata dengan serius, "Kau tak seharusnya membiarkannya pergi." Jeanne tersenyum. Harus diakui, Tuan Muda Sander ini memang tak biasa. Sayang sekali. La pun sedikit menggeleng. Dan pada saat ini, ruang dan waktu di depan mereka tiba-tiba terbelah. Kemudian seorang wanita ilusi perlahan melangkah keluar. Orang ini adalah Zia. Namun, ini bukan tubuh aslinya. Leluhur, mereka memberi hormat. Zia menatap keduanya, akhirnya, matanya jatuh pada Andri. "Mulai saat ini, kau bukan lagi pemimpin muda klan dewa. Kurung dia selama 100 tahun, dan tak diizinkan meninggalkan klan dewa." Andri berkata dengan terkejut, "Leluhur, bawa dia pergi." Zia tanpa ekspresi. Pengawal di belakang Andri segera membawanya pergi. Hanya tersisa Zia dan Jeanne di tempat. Zia menatap Jeanne dengan ekspresi rumit. "Awalnya, aku sangat berharap padamu. Kau pergilah melakukan pelatihan tertutup selama 100 tahun. Selama 100 tahun, tak boleh keluar dari klan dewa. Aku akan mencari seseorang untuk menjadi pemimpin muda." Wajah Jeanne tiba-tiba pucat. "Leluhur, kenapa? Segala tindakan yang kulakukan adalah untuk klan dewa kita." "Pergilah," ujar Zia tanpa ekspresi. Jeanne dengan marah berkata, "Aku tak terima. Aku tak terima. Dia seharusnya memanggilku Bibi," ujar Zia. Jeanne terdiam sejenak, lalu berkata, "Memangnya kenapa? Dari segi kepentingan klan, ia bukan anggota klan dewa. Kita tak seharusnya bermusuhan dengan klan naga demi dia, itu tak sepadan." Zia menatap Jeanne, "Tahukah kau siapa adikku?" Jeanne bertanya dengan bingung, "Siapa?" "Master pedang dunia manusia," ujar Zia. Boom. Jeanne seperti disambar petir, seketika pikirannya kosong. Bibi. Pemimpin muda, Akademi Guan Xuan. Bersambung.